Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi permisa, apa kabar Anda hari ini? Kontriview kembali lagi menjumpai Anda bersama saya, Tari Julita. Sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami sajikan untuk Anda. Baik permisa, mari kita masuk ke informasi utama, yaitu efisien anggaran. Dunia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Beberapa pemerintah baru memilih jalur ekstrim untuk mengatasi krisis dengan memotong anggaran pemangkas pegawai negeri, hingga merubah kebijakan ekonomi dari Argentina, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, bahkan Indonesia tengah menerapkan kebijakan ekonomi secara besar-besaran. Seperti apa dampaknya? Mari kita bahas. Kita mulai dari reformasi ekstrem Argentina. Sejak terpilih sebagai presiden pada akhir 2023, Javier Milei meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi yang kontroversial di Argentina, termasuk mengurangi 30.000 pegawai negeri, hampir 10% dari total pegawai federal. Ini adalah bagian dari langkah mengurangi pengeluaran negara dan memenangkan sektor pemerintahan yang dinilai sebagai penyebab kemunduran ekonomi. Negara tersebut bahkan mengancam akan memecat 40.000 pegawai negeri lainnya jika mereka gagal dalam ujian evaluasi. Milei yang dikenal sebagai visinya menghapuskan Lancaster atau alat politik jurnalis hingga akademisis menganggap pengurangan anggaran ini akan menyelamatkan Argentina dari krisis yang lebih dalam. Meski angka inflasi turun drastis dari lebih 200% menjadi hanya 3% per bulan, angka kemiskinan justru meningkat menjadi 53%. Walaupun kebijakan ini menimbulkan dampak sosial, neraca perdagangan Argentina mencukup surplus selama 13 bulan berturut-turut, terutama karena meningkatkan ekspor biji-bijian dan energi. Negara ini juga berusaha menjadi pengekspor negeri bersih dengan memanfaatkan cadangan minyak dan gas. Beralih ke negeri pamarsa, di negeri Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat membentuk Departemen Efisien Pemerintah atau DONS yang dipimpin oleh Elon Musk untuk memangkas anggaran federal. Ia langsung menerbitkan kebijakan mengakhiri kerja jarak jauh, pembukaan perekrutan, dan pemudahan pemecatan pegawai. Lebih dari 2 juta pegawai PNS ditawarkan buyout dengan gaji penuh hingga 8 bulan jika mereka mengundurkan diri hingga Jumat 7 Februari. 65.000 pegawai telah menerima tawaran ini. Targetnya 20.000 pegawai bersedia mengundurkan diri. Jika berhasil, ia akan menjadi pemangkas tenaga kerja terbesar dalam sejarah Amerika. Mereka bisa menghematkan anggaran hingga 1.600 triliun rupiah. Sementara itu, Trump membela Elon Musk dari tuduhan konflik kepentingan dan meminta Dongeng segera mengaudit belanja militer dan Kementerian Pendidikan. Sejak dilantik, Trump telah membekukan Lembaga Bantuan Internasional atau USAID dalam 90 hari dan merumahkan para pegawainya. Bantuan kemanusiaan ke berbagai negara pun terpaksa dihentikan. Sementara itu, pemerintah juga memangkas miliaran dolar dan administrasi penelitian Blomdos yang menentukan para ilmuwan dapat menghematkan inovasi medis. Ternyata sejak Desember lalu, pemerintah Inggris juga berencana memangkas lebih dari 10.000 pegawai negeri sebagai upaya efisiensi anggaran. Kebijakan ini latar belakangi kenaikan jumlah pegawai negeri pada saat Brexit juga pandemi. Menteri Keuangan Richard Rees meminta setiap kementerian mengurangi anggaran sebesar 5% yang kemungkinan besar berdampak pada pengurangan jumlah pegawai. Saat ini terdapat 513 pegawai negeri sipil di pemerintah pusat, naik dari 380 pada 2016. Pemerintah kantor kabinet Pak Masvedan menegaskan efisien lebih penting daripada menetapkan target pengurangan pegawai. Sementara itu, beberapa kementerian telah menawarkan skema pengunduran diri sukarela. Perdana Menteri Starmer juga mengkritik budaya birokrasi yang dianggap terlalu nyaman dalam stagnasi, dan itu memicu reaksi keras dari Serikat Pekerja. Pemerintah Inggris menegaskan reformasi bertujuan meningkatkan efisien dan menetapkan teknologi dalam pelayanan publik.
Indonesia tanah air kita, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani kebijakan untuk memangkas anggaran sebesar 3,669 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk memperluaskan cakupan program makan bergizi gratis atau BMKG. Dari total pemangkasan 256,1 triliun berasal dari belanja kementerian atau lembaga, sementara 50,59 triliun dari transfer ke daerah dari 10 kementerian dengan pemangkasan terbesar. Pemangkasan anggaran nomor 1 terjadi di Kementerian PUPR dengan 81,38 triliun. Sedangkan di urutan ke-10 ada Kementerian Kondisi dengan 4,49 triliun. Meskipun terjadi pemotongan kepada kantor komunikasi, Presiden Hasanah Nasbi menegaskan layanan Republik subsidi serta gaji pegawai tetap aman. Namun kebijakan ini memulai keluhan dari beberapa karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan. Dampak efisien juga dirasakan Komisi Yudisial. Anggaran yang dipangkas membuat lembaga ini hanya mampu menggaji karyawan hingga Oktober 2025. Beralih ke negara tetangga, yaitu Vietnam, baru saja mengumumkan akan memangkas 20% pegawai negeri yang menghematkan anggaran sekitar 7,3 triliun rupiah dalam 5 tahun. Negara ini juga mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, termasuk di sektor media, kepolisian hingga militer. Sejumlah pegawai yang terkena dampak sudah mulai mencari pekerjaan baru, sementara kementerian berharap kebijakan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, namun dampaknya terhadap kemiskinan dan tidak kestabilan sosial masih menjadi perdebatan. Pemerintah China menaikkan gaji jutaan pegawai negeri di awal 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga guna untuk menopang perekonomian yang melambat. Gaji pegawai negeri rata-rata naik 5.000 yen atau 1,1 juta rupiah per bulan dengan kenaikan lebih besar di beberapa wilayah. Ini merupakan strategi mengurangi ketergantungan para investasi dan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik. Ambang batas pajak penghasilan dinaikkan dari Rp700 menjadi Rp1,28 juta, membebaskan lebih banyak warga dari kewajiban pajak. Meski ada kekhawatiran terkait penurunan pendapatan negara, pemerintah berharap kebijakan ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi. Masing-masing negara memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi tantangan ekonomi dan pemangkasan pegawai, efisiensi anggaran hingga kebijakan yang ekstrem menunjukkan bagaimana para pemimpin dunia berusaha untuk mengembalikan kestabilitas ekonomi mereka. Meski ada hasil positif seperti siklus perdagangan dan penurunan inflasi, dampak sosial dan ketidakkesetaraan ekonomi jadi perhatian utama. Apakah efisiensi ini akan benar-benar efisien? Simak terus perkembangan berita terkait hanya di Kumparan Bicara Fakta lewat berita.